Tenang. Atau ngarang ah. Baik, An-Nahl 97. Oh iya. Cicing mah geus terang di kerewetan mah cicing. Dengan penyakit orang Sunda teh kieu Pak. Keterang tapi gandeng. Cepnya kuping mah. Tapi kalau mau duluan silakan. Yang terhormat Bupati Majalengka beserta rombongan tiba di tempat acara. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Udah pecian lagi, kokoan lagi. Pokoknya udah setelan. Ya bisa dibilang santri lah ya. Ya muslim. Nih saya mau ikut kajian tabligh akbar. So ini berada di pendopo Majalengka. Ini alun-alun Majalengka by the way, dan ini pendoponya. Oke, here we go. Kirain tadi Bapak Prabowo, mirip banget, tapi ya nggak mungkin lah. Oke, dan ini nanti bakalan ada agim lah seperti yang ditonton tadi. Oke, so keep stay tune. Lihat, tapi udah rame banget, bangetan tuh. Masya Allah. Ini antri ya masuknya, ya ampun, desek-desekan nggak tuh? Wah. Dan by the way ini lumayan sedikit panas, tapi aman aja. Dan udah disediain makanan dan minuman, ya biar ngemil. Silakan. Yang baru berdatangan untuk bapak-bapak, kebetulan kursi depan masih terlihat kosong, boleh diisi terlebih dahulu. Hormat Bupati Majalengka beserta rombongan tiba di tempat acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat bersilaturahim di halaman pendopo Gedung Negara Kabupaten Majalengka dalam acara Pak Ketua Baznas, atas dasar kerelaan dan ketulusan dari para ASN di pemerintah daerah dan Kementerian Agama juga masyarakat, alhamdulillah kami dapat menghimpun donasi untuk Peduli Palestina sebesar 407.562.852, dan hari ini disaksikan oleh para jemaah. Saya serahkan kepada Bapak untuk diteruskan kepada yang berhak menerimanya. Terima kasih Pak Ketua Baznas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Majalengka beserta jajarannya, saya atas nama Baznas Kabupaten Majalengka mengucapkan banyak syukur alhamdulillah kepada pemerintah daerah Kabupaten Majalengka yang senantiasa menitipkan sebagian hartanya. Dalam hal ini sudah berjalan zakat, infak, dan sedekah dari para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Hari ini Baznas Kabupaten Majalengka alhamdulillah telah menerima amanat sebesar 400 juta rupiah. Mudah-mudahan ini bisa ditasarufkan dan distribusikan kepada yang berhak di warga Palestina. Terima kasih Pak Bupati, semoga Bapak senantiasa sehat dan selalu panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau bisa disapa dengan AA Gim. Kami persilahkan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah 20 tahun tidak terasa. Pak Bupati dulu masih remaja. Saya
sekarang cucu sudah 17 dan salah satu anak sedang hamil, kelihatannya kembar, jadi sebentar lagi 19. Alhamdulillah, aki-aki asli ini hadirin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, para guru-guru kami, para ulama, khususnya tuan rumah Pak Bupati yang semoga husnul khotimah nih menyelesaikan tugas. Tidak gampang Pak, banyak yang deg-degan di akhir, tetapi kalau konsisten meniatkan jadi amal soleh dijaga oleh Allah. Bapak-bapak, para pimpinan, ibu-ibu sekalian, kalau saya lihat dari depan wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya, masalah akan mengangkat derajat, membuat kita semakin mulia, bahagia. Tapi salah menyikapinya, orang jadi hina, sengsara, celaka karena salah menyikapi. Ingat, hidup ini sepenuhnya ujian. Ujian itu tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Iya kan? Betul kan? Pertanyaannya, ini penting sekali. Ke bapak-bapak yang mau berdiri, boleh berdiri asal lihat ke belakang ada yang terhalangi atau tidak ya. Supaya bahagia semua. Ibu juga begitu ya Bu. Lanjut. Pertanyaan sederhana, apa yang paling kita inginkan dalam hidup ini? Ma, apa? Sing jelas atuh hadirin, kelihatan udah pada lama di dunia. Apa yang paling ibu inginkan dalam hidup di dunia ini? Selamat. Apa? Selamat Bahagia. Iya. Aki. Ya, Aki. Saya cari teman. Apa yang paling diinginkan oleh bapak-bapak dalam hidup ini? Yang jelas Aki. Bahagia. Aki yang bahagia. Aki ge. Ternyata Bu, laki-laki, perempuan, tua, muda, Islam, non-Islam, sama ingin bahagia. Ingin bahagia. Ada berapa coba kunci bahagia? Ngarang ya, kadang mau dalil ya. Jom, ini teh udah pada tahu, cuma rendah hati ini ya. Harus baik sangka. Walaupun jika tidak tahu ya. Dengar Bu, kunci bahagia itu hanya dua. Tung, siapa yang tahu hadiahnya umroh? Wow. Teman di depan Masjidil Haram ya, ke sana masing-masing. Namanya juga sama-sama umroh. Betul. Apa Bu kunci bahagia? Sabar sama syukur. Dalilnya? Boleh. Tapi kurang lengkap. Tenang. Atau ngarang ah. Baik, An-Nahl 97. Cicing mah terang jerewetan mah cicing ya. Dengan penyakit orang Sunda teh kieu mah. Terang tapi gandeng. Cepnya kuping teh mah. Ini kunci bahagia. Kunci bahagia itu dua. Dalilnya, apa sih namanya bahagia di dunia? Tahu nggak? Tadi ada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa bahagia di dunia itu? Bahagia di dunia itu namanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang ajeg, adem, apapun yang terjadi. Dipuji anteng, dicaci anteng, gaduh artos anteng,
CFG anteng, sehat, sakit, sama, ajeng, mantap. Itu bahagia. Bukan hanya pada yang cocok, yang tidak cocok ya tetep we anteng. Karena tahu keutamaan dalam yang tidak cocok itu. Rezekinya dia perlu salah, bukan dia perlu ada, dia perlu cukup. Bahagia tuh bukan banyak, bukan ada, tapi cukup. Orang kaya belum tentu hatinya merasa cukup, tapi orang cukup pasti bukan kaya, cukup. Ini ya ada pinter nih ya. Bu, bukan ada. Kalau tiap perlu ada, perlu 2 juta, ada 2.000, stres. Yang penting mah perlu buat makan, cukup. Buat ngasih makan, cukup. Buat anak sekolah, buat nyekolahin anak saudara, pusing nyekolahin, mending bikin sekolah, cukup. Buat ke Mekah, beli rumah, yang penting hidup cukup. Itu teh namanya hayatan thayyibah. Ya, saya sekarang 62, Pak. Berarti setahun lagi 63. Tapi kalau mau duluan silakan. Siap-siap ya Pak. Di pesantren siap-siap beberes, warisan sudah, wasiat ditulis, kuburan ditentukan. Pesantren siap-siap. Bisi hanya sampai 63. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dunia kan cuma mampir. Kenapa takut mati? Harusnya mati itu seperti kita mau pulang. Jangan takut. Gak pasti mati. Dan tidak ada jaminan kita masih lama. Nah, jadi marah lo tadi. Udah habis belum waktunya nih. Iklannya aja udah pada stres gitu ya. Coba Bu, Pak, kalau kita meninggal, bawa apa kita meninggal? Bawa bros ke kuburan? Hah? Bapak, bawa apa? Mana nu PLN? Bawa kabel? Pak Bupati, enak naon ke kuburan? Tuh ada lampu bagus di bawah, mau? Saya punya teman, punya pabrik semen, ngobrolnya teh semen wae. Bos, ini kalau mati mau bawa berapa sak ke kuburan? Oh enggak. Dicor mau? Oh jangan. Kepalanya aja dicor pakai ember. Enggak mau. Demi Allah, dunia ini enggak akan dibawa. Yang direbutin orang siang malam sampai sikut-sikutan, sampai musuh-musuhan, pada dicana kamana. Demi Allah enggak dibawa dunia ini. Ini teh kan sudah lama ya pendopo ini ya. Udah giliran kan di sini. Sebagian udahan ya. Maksudnya bukan hanya udahan jadi bupati, tapi udahan hidupnya. Iya kan? Kau para buteing kan dia tuh. Makanya nanti mau sok wae pemilihan ada takdir masing-masing. Kebayang nggak Pak Bupati bakal jadi bupati? Enggak kan? Enggak, ada nggak usah banyak dibayangin. Yang penting mah lempeng wae jadi orang. Emang saya kebayang jadi seperti ini? Enggak Pak. Aslinya, punten ya. Ayah saya kan tentara Pak, prajurit TNI. Saya cita-cita pengen seperti bapak saya. Ingin masuk akabri, tapi tidak jadi. Karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi pensiun. Teman saya udah selesai semua. Ada takdirnya masing-masing. Makanya nanti pilpres kalem we, ya, tong ribut deui. Tahu kenapa? Pertama, capresnya bukan suami ibu, betul ya? Tong ribut. Yang kedua, Februari tahun depan belum tentu hidup. Ya kan, geus riweuh maut. Yang ketiga, Tuhan kita teh Allah, lain presiden.
Dari dulu juga ganti-ganti presiden, tetap baik kita teh ngolotan, benar? Benar atau benar? Benar. Presiden mau emut, kayak ibu teh emut langsung penting emut. Aduh, Ini bebeakan orang dapat kursi, ibu dapat kursi roda, gara-gara gerak kena truk ya. Biasa we relax ya. Tinggal istiqoroh, tafakuri, bismillah, cos beres. Doakan. Gimana kalau yang jadi bukan pilihan saya? Yang nggak apa-apa, doakan we yang baik. Nah, riet-riet euy. Yang ngasih rezeki mah Allah lain presiden, benar? Betul. Itu Pak Bupati, Laos. Aduh, ini pulen cek Bupati. Abdi mau ribut. Tidak ada lagi kecebong dan kampret. Sudah bersatu, namanya kecepret. Beres ya nggak? Kalau ribut, ya. Rugi, nggak worth it lah. Kita merusak silaturahim, merusak persahabatan gara-gara pilpres urusan dunia seperti ini, benar? Aludang lapar ya. Udah, kita mulai makin serius ya. Jadi kunci bahagia teh ada berapa aja? Apa? Iman, dua. Nah, udah tahu tidak ciri-ciri orang yang imannya lemah? Ada 3 cirina. Akan lebih dari 3, bukan memang supaya gampang ngapal kena. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Jadi riuh, kebegan. Liar. Padahal namanya juga belum terjadi. Nah, liar ti ayeuna. Ada yang mau pensiun, eta mah stres. Aduh, kunaon apa menipayang kieu? Saya hampir pensiun. Ya terus kenapa? Cicilan belum lunas. Iriditan seueur kene. Barudak can beres sakolahna minggu gede. Kapan pensiunnya, Pak? 3 tahun deui. Pensiun 3 tahun deui sangsarana teh ayeuna. Siapa tuh bulan depan meninggal ya? Serius hadirin. Emang pasti itu bulan depan. Ibu terlalu ngatat. Abdi mah can karuhan dugi ya itu dia ka bumi teh. Belum tentu nih. Kalau saya meninggal di kilometer sabaraha, saya pasti ke kilometer itu. Makanya jangan terlalu panjang mikirin jauh-jauh, maut. Kali ku abdi tidih apa? Lanjutkan. Lanjut. Cemas dengan yang belum terjadi. Jadi capek, tegang, stres, mikirin yang agak ada. Udah mah belum terjadi, belum tentu terjadi, belum tentu ada umur. Nilai we, ayah Allah, ya kan? Ayah Allah, jangan takut. Namanya juga belum terjadi, goib. 2, ciri orang kurang iman ya. Namanya karaos deh. Karaos, saya tinggali kan. Yang kedua, ciri orang kurang iman, sedih, sakit hati, kecewa, nyesek dengan yang sudah terjadi. Hararuh si eta sia. 5 tahun yang lalu, zaman SMP, mutuskeun abdi. Ada orang yang hidupnya tuh tersiksa oleh masa lalu. Jadi hati diawet-awet. Yang lalu sudah berlalu. Sudah takdirnya kita harus menjalani itu. Tapi ada orang yang nggak bisa move on karena on. Jelas? Ya biasa tiap jawaban teh jika menjiwai. Yang akan datang bikin stres namanya GTA kalau tiada akhir. Yang lalu liar wae. Jadi yang sekarang bagaimana? Capek.
capek pikiran, capek hati, capek fisik, terus aja tiap hari capek, jengkel. Jadi Rasulullah tidak menikmati apa-apa. Walaupun punya kasur empuk, walaupun punya tas bagus, tidak ada bahagia selain liwek, liur wae. Araruh, teruskan jangan masih kuat tidak ya? Ini malian jam wae, sudah disimpan di dia ya. Aduhnya jam tadi tinggalin. Jadi ibu bapak, tidak cukup kita hidup biasa aja, wajib kita belajar agama dari sumber yang benar-benar bisa mengajarkan kita benar jadi kenal ke Allah. Kita tidak boleh jauh dari Al-Quran. Ini serius hadirin. Itu orang-orang non-Islam Pak. Saya senang sekali menganalisa yang revert, yang kembali ke Islam. Mereka tuh sekarang ada grup-grup di dunia ini Pak, banyak grup membaca Quran. Dari membaca Quran, yang Kristen, yang ateis, yang agnostik, yang Yahudi, mereka wow, excited, begitu senang karena jadi kenal ke Allah. Quran teh memperkenalkan ke Allah. Masalah orang Indonesia tuh sudah bagus sebetulnya baca Quran, tapi tidak baca terjemahnya. Jadi dengar. Kan ada yang setoran. Ustazah, boleh saya setoran? Oh silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bagaimana Ustazah? Ibu hafal, lancar, bagus, alhamdulillah. Saya tahu nggak kenapa tuh tetangga saya sekarang dia jarang ke pengajian? Ternyata Ustazah dia tuh banyak hutangnya, dan ternyata tas yang suka dibawa ke pengajian itu teh punya mertuanya. Tahu nggak yang dibaca barusan artinya apa? Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Prasangka nembe setoran. Jangan suka nyari-nyari aib orang lain. Nyari-nyari. Jangan bergibah. Jangan ngomongin kejelekan orang, karena yang gibah itu seperti memakan daging mayit saudaranya yang sudah mati. Gibah. Dia hafal tapi tidak paham, tidak bisa mengamal. Tidak cukup gerakan membaca Quran, tapi gerakan membaca Al-Quran dan memahami artinya. Dari sana baru bisa diamalkan. Jadi maaf, punten ya, jangan cita-cita bahagialah kalau kita jauh dari Quran, jauh dari arti dan memahami, karena sumber kekuatan iman diantaranya adalah Al-Quran. Bisa kan? Huruf Latin bisa nggak? Ya udah baca. Ini saya ceramah udah setengah jam nih. Ini arah ranteng kia, ngomong aja. Tahu kenapa? Karena ngerti. Cok, saya ceramah dalam bahasa Rusia, pasti bubar, stres ya. Kalau ngerti Quran tuh menarik. Ini Aagim, orang ilmunya cetek, banyak dosa, ngomong seadanya begini, udah bisa menarik. Gimana Al-Quran, kalam Allah? Kalau kita senang dengar dan baca artinya dengan niat ikhlas, nggak ada bosennya, pasti enak sekali tuh baca Quran. Itu orang-orang non-Islam tuh sampai nggak bisa tidur saking enaknya baca terjemah Quran. Kartos ente ya Ece, jangan bikin jengkel. Sok ayeuna banyak, aduh aku mah aya teh rezeki. Naon rezeki ha? Orang ragu tentang rezeki pasti kurang iman. Rezeki mah udah beres. Surat Hud ayat 6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata Allah ciptakan, Allah jamin rezekinya. Wal kamana-mana rezeki teh aja. Tongsian, aki mana kita sabare. Kalian rencangan. Apa? Jangan takut dekapling takdir masing-masing, benar? Aduh, tetangga itu Mister TV na ageng, tapi orang teka beli. Caketan TV nu aya nah agengan gitu. Kalau giliran diambil oleh Allah, relax wae. Baca. Kalau waktunya diambil oleh Allah biasa aja. Ya mau kalau abang listrik teh meni mahal. Rumahnya cabut. Manehna nu make, manehna ali mayar teu bogoh bisi. Geus ngarejekian PLN. Yuk bensin teh meni mahal pisan. Dorong. Simpel. Tadi cek dana, gimana rahasianya supaya segar wae awet muda cek ada mah liar. Cuman sebentar hidup ini mau ngapain liar, ya kan? Teruskan jangan. Ada waktu haji, ada bapak-bapak umur 70 tahun, seger, fresh, awet muda. Wah, kakek apa rahasianya? Kok lihatnya segar terus, fresh terus, sehat, awet muda. Rahasianya satu. Apa itu, kek? Saya tidak suka berdebat. Saya tidak mau berbantah kamu. Oh gitu, kek? Iya. Jadi kakek nggak suka berdebat? Enggak. Tapi masa sih, kek, dengan tidak berdebat kemudian jadi sehat, kemudian jadi segar? Menurut saya sih nggak mungkin. Saya setuju dengan pendapat saudara. Guys, udah dibilangin nggak mau berdebat. Nah, berdebat. Tiap orang boleh punya pendapat yang berbeda, benar? Benar tidak? Naon segala diributkan aja. Wah gawe pisan. Oh sepuh di wae kuy maut. Saya mah nggak mau ribut. Ya Allah tolong. Jangan ada yang bagus. Pas kalau gimana bu? Ada itu. Ini siapa? Itu tekniknya. Emang keluarin rahasia. Daripada bertengkar, sok apa yang masih kan kasih doa pelit lagi beribut. Mending kena setuju. Tapi nggak doa. Singkong jadi ya kan. Kan yang ngebolak-balik hati adalah Allah. Ayo tong paralit, jebet weh. Jangan ragu-ragu. Pulang ke rumah di Smackdown. Nah, itu jadi perang aja. Serius Pak, kita suka sholat, kita ngaji, kita ke pengajian, tapi tidak menahan amarah. Oh punten. Syarat jadi ahli takwa itu menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Bukan tidak punya marah. Marah ada, marah boleh, tapi pemarah tidak baik. Panduan hidup kita nggak ribet hidup kita. Baru aja hanya mengeluarkan 1-2 ayat, udah jelas hidupnya lebih simpel. Benar tidak? Bagaimana kalau kita belajar, baca, kemudian kita riado, diamalkan. Kayak punya uang, potong 5%, jadi miskin nggak? Punya 5 juta, potong berarti 250. Nggak miskin, potong naik 3 bulan. Langsung pikiluan. Setiap orang tuh ada episode masing-masing. Pakai mikiran salaki batu, salaki sorangan gitu ka urus. Ibu bapak, ada yang nanya, gimana supaya nggak sakit hati? Mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati? Oh tahu tidak? Nih rahasianya begini. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Yang ngasih rezeki siapa?
Yang ngasih pahala siapa? Yang menutupi aib dosa kita siapa? Yang bisa mengampuni kita siapa? Yang punya sorga siapa? Yang bisa ngasih husnul khatimah siapa? Kalau semuanya milik Allah, mau ngapain capek-capek mikirin orang yang ngahina kita? Siapa dia? Nggak ada apa-apanya. Lebih ke jeding, doel, ngahina. Nggak ngepek, men. Yang punya takdir tuh Allah. Nggak usah takut. Nggak ada bahayanya dihina orang. Yang bahaya tuh kita suka ngehina orang, kita berkelakuan hina, pasti bahaya. Tenang we, hirup. Itu penting melempeng we di jalan Allah. Gak akan kemana-mana takdir man. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat jelek, jahat, balik kepada dirimu. Gak ribet. Tinggal jadi orang baik we. Bahagia itu hanya ada pada niat baik dan perbuatan baik, iman dan amal soleh. Ada liar di rumah, tetangga pelit, serius we. Itu enong ngirim benar. Cek kan ngahina wae ka urang akeun bae. Bibir manehna, sora-sora manehna, nama ke urang nu lieur teu nyambung ya kan. Tinggal maafin we. Menurut saya mah hidup mah enggak ribet, Pak. Gitu Aden. Dari tadi nanya tuh, no si rahasia nama tong ribut. Kayak apa sih yang mau diributin dunia tiba-tiba kayak gini aja, betul tidak? Kita mah nggak kayak di Palestina. Palestina mah hujan bom. Iya mah hujan tuh 1000 asya hujan baju anu garing cicing. Cuma ya hujan basuh. Mari kita nikmati sisa umur ini, kembali ke Al-Quran. Kita baca dengan bukan untuk kelihatan hebat, kita amalkan, benar? Kita lihat Rasulullah, kita tiru. Nah gitu aja, itu nggak ribet. Ribet itu seperti tawaf, tapi muternya berlawanan arah, ribet. Iya kan? Nah, jalan tidak hafal teh ngarang we gitu capek. Ya tapi maut tegungkul hadirin. Terus maut deui, ya bakal maut. Katingali ti dieu teh hadirin. Ibu kusuan mana? Bu, kusuan mana? Sholat atau dandan? Apa sangsara? Itu nanti nyambung. Selamat Pak Bupati, saya bahagia sekali diundang ke sini, udah takdir. Bukan tidak pengen ya Pak, kesini tidak badannya satu, gitu, tugasnya ada. Doakan yang di Palestina ya. Kita di Palestina juga ada pesantren Pak, di jalur Gaza lagi. Masjid Darul Tauhid dan pesantren, dan ada pabrik air minum. Ada 3 proyek besar di sana dan 1 lagi mobil rumah sakit yang keliling ke tempat-tempat pengungsian. Pada dulu sampai sekarang tidak bisa dihubungi di sana. Tapi ada Allah ya. Allah yang akan ngejagain. Kalaupun hancur ya bangun lagi aja. Kalau udah takdirnya hancur ya kita bangun lagi. Yang untung makin yang sedekah, benar? Bapak Ibu yang baik, belajar yang banyak ilmu agama, jangan sia-siakan umur ini. Kalau enggak kita bakal ngarang hidup, capek ngarang. Atau seperti tawaf yang kebalik. Dan yang kedua, mujahadah. Walaupun ilmu kita dikit, amalkan ya. Walaupun hanya bisa senyum we amalkan. Apa sumuka fi wajhi akhi sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Ada sulit cari yawas kasaroket. Namanya juga gitu. Serius. Saya pernah lihat tuh Bu, yang nambah ya. Ada nenek-nenek itu udah sepuh teh ompong, senyum manisnya. Ngomong-ngomong, kenapa kita punya bibir tidak mau senyum? Senyum teh sunnah hadirin. Cing kebab, saya sedang senyum tidak nih hari ini? Senyum tidak? Bagaimana sekarang? Senyum tidak?
Tidak ribet bahagia teh, amalkan. Dapat ilmu senyum, amalkan. Dapat menahan marah, tahan marah. Dapat ilmu sedekah, man amila bima alima. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah mewariskan ilmu ma'lam ya'lam. Allah bakal ngebimbing. Jadi itu kudu hebat banyak untuk belajar, amalkan dengan ikhlas gitu nanti dibimbing. Gimana kalau saya keburu mati padahal saya belum banyak ilmunya? Nggak apa-apa. Yang penting paham dan diamalkan dengan ikhlas. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan jam 3 yang dipura. Tenang, tidak boleh mengeluh ya. Mudah-mudahan Pak Bupati makasih ya undangannya, dan saya mohon maaf kalau harus menanti-nanti. Ada jarang juga nerima ini, tengah hari juga kesini karena pasti semangatnya kuat dari beliau, dan alhamdulillah. Ibu bapak saya mohon maaf, hidup ini hanya berbuat kebaikan ya. Terus baik. Kita tunggu malaikat maut ketika kita selalu berbuat baik. Namanya husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Duhai Allah yang maha menatap, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang penuh berkah. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Bimbing agar kami dapat mengamalkannya dengan ikhlas. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar dan kokoh. Wa qalban khashian, karuniakan hati yang selalu khusyuk kepadamu. Wa lisanan dzakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi orang yang selalu ingat kepadamu, yang senantiasa bersyukur atas karuniamu, yang sepenuh hidup ini mengabdi kepadamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Cukupi kami hanya dengan rizki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh solehah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini jadi ahli sedekah, jadi orang yang senang membantu hamba-hambamu. Jadikan kami menjadi bukti indahnya agamamu. Undang jamaah ini ke Baitullah-Mu ya. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fil Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan segala-galanya. Engkaulah yang menggenggam dan menentukan segalanya. Lindungi saudara-saudara kami. Kuatkan imannya ya Allah. Sempurnakan kesabarannya. Berikan ketenangan di hatinya. Indahkan dengan kesabarannya. Cukupi segala kebutuhan dan keperluannya. Ya Allah, jadikan yang wafat Engkau muliakan jadi syuhada. Yang terluka Engkau muliakan dengan ampunanmu. Yang kehilangan Engkau gantikan dengan yang lebih baik. Ya Allah, bebaskan Palestina, Masjidil Aqsa dari penjajahan kaum zalimin. Berikan kepada kami kemampuan mendoakan dan berbuat menolong saudara kami. Rabbana, berkahilah lingkungan kami ini ya Allah. Bimbing para pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang tauladan kebaikan bagi kami. Ya Allah, berikan ganjaran tiada bertepi bagi siapapun yang membimbing kami ke jalan-Mu. Ya Arhamar Rahimin, kumpulkan kami di dunia ini bersama dalam bahagia. Kumpulkan kelak kami di surga-Mu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Mudah-mudahan kita ada takdir berjumpa lagi, walaupun tidak di dunia ini. Mudah-mudahan kita kumpul di surga nanti. Mohon kasadayana, cing panjang yuswa, penuh kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi beberapa hadirin yang berbahagia, semoga dengan muhasabah diri kita sebagai seorang muslim bisa lebih baik dan selalu mendekatkan diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang disampaikan oleh AA dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin ya Rabbal alamin. Baik beberapa hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara telah selesai dilaksanakan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, baik, mohon izin. Kebetulan di sini hadir dari Pondok Pesantren Darut Tauhid. Barangkali ada ibu dan bapak untuk memberikan sebagian rezekinya. Ya, untuk peduli Palestina pada hari ini luar biasa sekali. Bagi beberapa hadirin yang kami hormati, serangkaian acara telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mah tetap yang paling utama. Masya Allah. Anaknya juga siap selfie. Cekap. Nuhun sadayananya, saya pamit dulu ya. Saya nuhun. Mana mobil? Oh iya. Kali-kali itu barang sih. Ada. Insyaallah. Kan terus kali. Bisa sekali. Insyaallah. Aman sih. Mohon taubati ya, jaga aja. Jangan ada motor, dek. Buka. Mohon atuh. Ya. Nuhun pisan sekali lagi. Masya Allah. Ya, nuhun Aja. Nuhun. Sama datos di Jamal. Alhamdulillah. Ujungnya, sehat. Yeay. Alhamdulillah. Sekarang udah asar juga. Saatnya kembali. Masya Allah, ini udah selesai. Finally, alhamdulillah. Oke. Saya mau nyari teman. Masya Allah, Uhti. Masya Allah, tabarakallah. Halo teh. Gimana? Iya. Bawa motor sih. Oke, guys, itu dia. Thank you so much for watching. Semoga videonya bermanfaat. See you on my next video. Bye.